Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk statistik pada pertemuan ke-12 ini saya lanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Kita sudah membahas tentang persamaan regresinya, korelasi, kemudian uji T. Nah, sekarang satu lagi yaitu untuk uji F. Jadi kalau kemarin kita sudah menguji dengan menggunakan T hitung, sekarang pada pertemuan ke-12 kita akan menguji dengan menggunakan uji F, yaitu nanti kita akan menggunakan tabel F. Jadi kalau kemarin kita menggunakan tabel T, nah pada kali ini kita akan menggunakan tabel F. Untuk uji F ini biasanya sering disebut dengan uji model biasanya. Ini lebih sering orang sering menyebut bahwa uji F itu adalah uji untuk model, kesesuaiannya apakah cocok modelnya atau tidak, maka dia menggunakan uji F. Nah, contohnya di sini seorang peneliti akan meneliti apakah ada perbedaan pengeluaran antara mahasiswa ini dengan mahasiswi. Jadi dibedakan antara mahasiswa dengan mahasiswi, sehingga dikelompokkan mahasiswa sendiri, mahasiswa sendiri. Untuk keperluan tersebut diambil 10 sampel secara acak sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, sehingga mahasiswanya dikelompokkan jadi 2. Kalau kita lihat pada uji kriteria penerimaan hipotesis yang sudah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di sini, bahwa pada H0-nya, karena yang kita uji adalah B-nya, itu kita anggap sebagai 0, karena H0 itu mengenolkan hipotesis. Tidak terdapat perbedaan pengeluaran harian mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian hipotesis alternatifnya atau HA, BI-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti terdapat perbedaan pengeluaran harian mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di sini jika H0 diterima, maka nantinya F hitung itu harus kurang dari F tabel. Nah, di sana ada derajat bebasnya dengan alfanya, kemudian K-1, K itu adalah kelompok, berarti ada kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswi, berarti K-nya itu 2 dikurangi 1 nanti. Kemudian di sini ada N itu jumlah sampelnya, itu nanti dikurangi K-nya. Kemudian H alternatifnya itu diterima jika F hitung itu lebih besar dari F tabel. Nah, ini contoh datanya yang dikumpulkan dari sampelnya 10 orang, data yang dikumpulkan bisa saudara lihat. Nah, kemudian kalau kita mau menganalisis data untuk menggunakan uji F, berarti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tahapan-tahapan ini perlu saudara pahami dengan cermat. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah kuadrat total, sering disebut dengan singkatan JKT. Kemudian yang kedua itu jumlah kuadrat atau sering disingkat dengan JK. Kemudian jumlah kuadrat galat sering disingkat dengan JKG. Dan yang terakhir kita temukan F hitung yang merupakan tujuan kita untuk pengujian. Nah, ini 4 langkah ini yang harus saudara lakukan untuk melakukan proses perhitungan untuk menganalisis dengan menggunakan uji F. Nah, ini kalau kita lihat dari persamaan regresinya, ini kalau kita lihat ini nomor sampelnya, perhatikan, ini berarti kalau kita kelompokkan berarti ada kelompok mahasiswa, kelompok mahasiswi. Kemudian kita bagi 1, 2, 3, 4, 5 mahasiswanya juga 5. Kemudian ini masing datanya yang kita ambil. Kemudian dari masing-masing ini itu ditotal. Nah, ini kita total, jumlah untuk mahasiswa kita total sendiri, jumlah untuk mahasiswi kita total sendiri. Kemudian kita rata-rata. Kalau kita nanti ingin membandingkan antara pengeluaran mahasiswa dan mahasiswi, maka kita menggunakan rata-rata ini. Kemudian totalnya kita lihat, total jenderalnya itu berarti di sini ketemu 196,4. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung jumlah-jumlah ini.
Baik, kita mulai untuk langkah yang pertama. Kalau kita ringkas bentuk tabelnya yang disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance. Nah, itu disingkat dengan ANOVA, biasanya kerennya. Itu terdiri dari beberapa sumber keragaman. Ini sumber keragaman. Orang sering menyebut disingkat dengan SK. Ini sumber keragamannya apa? Ya berarti ada jenis kelamin. Yang tadi kita kelompokkan jenis kelamin mahasiswa dan jenis kelamin mahasiswi. Kemudian galat. Galat ini orang sering menyebut dengan istilah kesalahan. Kemudian totalnya. Kemudian jumlah kuadrat itu disingkat dengan JK. Ini berarti orang sering menyebut dengan JK kelompok. Kemudian JKG. Jumlah kuadrat galat. Kemudian JKT, jumlah kuadrat total. Kemudian ini DB-nya. Ini DB, derajat bebas. Dikurangi K kurangi 1, kemudian DBG-nya, galatnya, N dikurangi K. Kemudian derajat bebas totalnya itu N-1. Rumus ini tidak boleh keliru. Jadi saudara pahami. Kemudian yang berikutnya setelah kita tahu derajat bebasnya, kemudian kita menghitung kuadrat tengah. Orang sering menyebut dengan singkatan KT. Kemudian kalau kuadrat tengah galat ya KTG. Berarti kalau jenis kelaminnya ya berarti kuadrat tengah jenis kelamin. JK ini jenis kelamin ya. Kemudian baru F-hitung. F-hitung ini kita peroleh setelah kita menemukan jumlah kuadrat tengah. Jadi kalau begitu F-hitung itu adalah kuadrat tengah jenis kelamin dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi kalau sudah ketemu kuadrat tengahnya ini, ya berarti tinggal dibagi. Kuadrat tengah jenis kelamin dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, kita mulai sekarang. Perhatikan baik-baik perhitungan ini. Jadi yang pertama kita menemukan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total. Ini berarti di sini yang namanya jumlah kuadrat total berarti kita hitung satu persatu. 22,0 dikuadratkan, ya berarti ini asalnya dari, nah ini berarti ini satu persatu. Jadi 22,0 dikuadratkan, 21,7 dikuadratkan, 21 dikuadratkan, terus semuanya sampai habis, sampai 17,5 dikuadratkan. Nah ini perhatikan. 22, 21,7 sampai habis 17,5. Nah dikurangi totalnya tadi 196 ini T kuadrat dibagi RK berarti di sini 196,4 dikuadratkan dibagi 5 dikalikan 2 sama dengan 30. Kalau saudara hitung dengan menggunakan Excel atau menggunakan apa saja ketemu 30,784. Langkah pertama selesai, kita menghitung jumlah kuadrat total. Yang kedua kita menghitung jumlah kuadrat atau JK. Nah ini yang pertama adalah JK jenis kelamin. Nah, berarti ini total dari laki-laki dikuadratkan ditambah total dari perempuan dikuadratkan dibagi dengan R-nya. Dikurangi sama faktor koreksi. Jadi ini disebut dengan istilah faktor koreksi. T kuadrat dibagi dengan RK. Ini berarti ada, karena total dari laki-laki itu 1096,4 dan total perempuan 90,0. Ini dari mana? Kita lihat. Nah ini sudah lihat. Ini digunakan untuk menghitung yang dari mahasiswa putra, ini dari mahasiswa putri yang tadi. Bisa perhatikan. Nah ini kalau kita kembali, nah ini faktor koreksinya. Faktor koreksi ini sama dengan yang di atas. Jadi ini dari totalnya 196,4 dikuadratkan dibagi RK.
5 kali 2. K itu kelompoknya, kelompok kelaminnya, wanita dan perempuan. R-nya itu berapa? Dari sampelnya, masing-masing 5. Kemudian yang berikutnya, langkah kedua selesai. Kita masuk di langkah yang ketiga. Langkah ketiga, kita menghitung jumlah kuadrat galat, yang sering disebut dengan istilah JKG. Kalau kita sudah menemukan jumlah kuadrat total dan sudah menemukan jumlah kuadrat ini, mudah untuk menghitung jumlah kuadrat galat. Karena rumus dari jumlah kuadrat galat atau orang sering menyebut dengan jumlah kuadrat sisaan, sisa ya berarti jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat jenis kelamin. Berarti jumlah kuadrat totalnya kita temukan di atas 30,784. Kemudian jumlah kuadrat jenis kelaminnya 26,896 bawah. Sehingga jumlah kuadrat galatnya itu ketemu 3,88. Nah, ini saudara perhatikan. Nah, kalau sudah begitu, kita masukkan di tabel ANOVA. Dari perhitungan tadi kita tinggal masukkan di tabel ANOVA. Yang pertama kita tulis sumber keragaman. Jenis kelamin, galat, total seperti tadi. Kita masukkan jumlah kuadratnya, berarti kita lihat di depan tadi. Ini. Kita masukkan masing-masing. Nah, sehingga ketemu demikian. Kita masukkan dari hitungan yang tadi, kita masukkan jumlah kuadratnya jadi JK, jumlah JK kecil, jumlah kuadrat jenis kelamin 26,896, kemudian totalnya 30,786, kemudian total dikurangi jenis kelamin sama dengan 3,88. Derajat bebasnya untuk jenis kelamin ya berarti 2 dikurangi 1 ya 1. Kemudian total sampelnya total berarti ada 10, 5 tambah 5, 10 dikurangi 1 berarti 9. Untuk galat hitungnya terbalik, berarti 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Ini mudah untuk menghitungnya. Jadi 9 kalau ketemu totalnya dikurangi dengan derajat bebas jenis kelamin akan ketemu yang di tengah, sehingga 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Kemudian untuk menghitung jumlah kuadrat tengah mudah. Jadi jumlah kuadrat ini dibagi dengan derajat bebasnya. 26,896 dibagi 1 tetap ya. 26,896. Kemudian jumlah kuadrat galatnya itu 3,88 dibagi 8 sama dengan 0,486. Perhatikan, untuk menghitung kuadrat tengah ini sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. 26,896 bagi 1. Kemudian untuk galatnya 3,88 dibagi 8. Ketemu kuadrat tengah. Setelah ketemu kuadrat tengah, kita gunakan untuk menentukan F hitung. Nah, berarti untuk menentukan F hitung adalah kuadrat tengah dari jenis kelamin dibagi dengan kuadrat tengah dari galat. Berarti 26,896 dibagi 0,486 sama dengan 55,34. Ini langkahnya. Kalau sudah sampai ketemu F hitung berarti kita sudah mencapai langkah akhir. Jadi untuk F hitung 26,896 dibagi 0,486. Nah, kalau sudah begitu kita masuk di uji F. Kita temukan berarti di sini ada 55,34. Nah, ini ketemu 55,34. Nah, sama dengan di atas. Nah, kalau saudara pakai langsung rumus yang seperti ini,
Boleh kalau misalkan pingin tidak usah pakai yang tadi, pakai ini juga boleh. Hasilnya sama saja. Nah, dengan berdasarkan hasil ini, maka kita temukan bahwa di sini F hitung 55,342 lebih besar dari F tabel, yaitu 5,32 dari F tabelnya. Maka di sini kesimpulannya apa? Ya, terdapat perbedaan dari pengeluaran harian dari mahasiswa dan mahasiswi. Nih. Ada uji berikutnya. Kalau misalkan cara pertama itu saudara tidak begitu suka, bisa menggunakan cara yang langsung, yaitu melalui koefisien determinasi. Jadi tanpa melalui itu bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi sudah saya ajarkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau sudah ketemu koefisien korelasi tinggal dikuadratkan, maka ketemu koefisien determinasi. Nah, fungsinya itu bisa kita gunakan untuk menghitung F hitung. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau menggunakan rumus koefisien determinasi, ya berarti dari R kuadrat dibagi K-1, 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K. Kita masukkan. Berarti kalau kita hitung menggunakan rumus koefisien determinasi, R kuadratnya ketemu 0,874. Nanti saudara hitung lagi. Dikurangi K-1. Berarti kelompoknya ada mahasiswa dan mahasiswi, dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1. Kemudian 1 dikurangi koefisien determinasi 1 min 0,874 dibagi N. N-nya itu total mahasiswa ditambah mahasiswi, berarti 5 tambah 5 10, dikurangi K kelompoknya 2, berarti 10 dikurangi 2. Ini kalau kita hitung maka ketemu 55,342, sama. Nah, persis. Sehingga dengan demikian kesimpulannya juga sama. F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka persamaan regresi ini dinyatakan baik atau good of fit. Jadi sesuai, modelnya itu cocok. Modelnya itu bagus. Ini untuk uji F. Nah, selanjutnya ini tugas kedua bagi saudara. Tugas pertama sudah, sekarang tugas kedua tinggal lanjutannya. Perhatikan, pada soal tugas yang pertama dulu lanjutkan untuk diuji dengan T dan uji F. Jadi alfanya berapa? Alfanya 0,01. Nah, dari hasil pengujian saudara, apa kesimpulan dari saudara tentang tugas yang pertama? Jadi tugas pertama digabung dengan yang kedua ini jadi utuh. Kalau dulu kan saudara menguji sampai koefisien determinasi. Kemudian sekarang saudara menguji dengan T, kemudian diuji lagi modelnya dengan F. Sehingga ada T dan F, saudara cocokkan. Apa kesimpulan dari saudara? Baik, itu tugas kedua saudara. Saya tunggu di email saya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.